Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Rapat mingguan Selasa Waalaikumsalam warahmatullahi 25 Januari 2022 akan segera dimulai. Mohon untuk memute-kan akun Zoom masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul melalui rapat virtual rapat mingguan 24 Januari 2022. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang saya hormati Bapak Kasurat PU KCD Wilayah 4, Rizky Widya Pratama SD, Ibu Kasih Pengawasan KCD Wilayah 4, Ibu Hajawi Windudiawati SHMM, Ibu Kasih Pelayanan, Ibu Risa Silvana SSTP MAP, beserta Bapak Ibu Pengawas Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta staf KCD Wilayah 4 yang berbahagia. Sebelum memulai rapat virtual kali ini, mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jagat Juara. Song-song masa depanmu, mari hidup dan bakarlah semangatmu. Generasi muda, raihlah cita-citamu. Pintar saja percuma, tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu. Berbudaya, berakhlak mulia, pintar saja percuma. Mari bangkit dan bakarlah semangatmu. Mari sambut dan song-song masa depanmu. Surti harti, bukti
saja, pintar saja percuma. Tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu. Berbudaya, berakhlak mulia, pintar saja percuma. Mari bangkit dan bakarlah semangatmu. Mari sambut dan songsong masa depanmu. Untuk Kabupaten Subang hadir 20, tidak hadir 1, berarti total presentasi kehadiran adalah 47%. Kemudian Purwakarta total hadir 17 sekolah untuk tingkat SMA, presentasi kehadiran 100%. Kemudian untuk SMK negeri untuk Kabupaten Karawang total hadir 16, presentasi kehadiran 88%. Kemudian untuk Kabupaten Subang, total hadir 16, presentasi kehadiran 100%. Kemudian untuk Purwakarta, hadir 15 sekolah, presentasi kehadiran 100%. Untuk SMA swasta, untuk Kabupaten Karawang, hadir 11 dari 19 sekolah, presentasi kehadiran 57%. Kemudian untuk Kabupaten Subang, hadir 7 sekolah 30, presentasi kehadiran 9%. Kemudian untuk Kabupaten Purwakarta, hadir 2 sekolah dari 12 sekolah, presentasi kehadiran 33%. Kemudian untuk SMK swasta, untuk Kabupaten Karawang, yang hadir 2 sekolah dari 97 total sekolah, presentasi kehadiran 5%. Untuk Kabupaten Subang, hadir 4 dari 94 total sekolah, presentasi kehadiran 4%, dan untuk Kabupaten Purwakarta, 9 sekolah yang hadir dari 44 sekolah, total kehadiran, presentasi kehadiran 23%. Kemudian untuk SLB, Kabupaten Karawang, hadir 2 sekolah dari 4 sekolah, total presentasi kehadiran 50%. Kemudian untuk Kabupaten Subang, hadir 6 sekolah dari 10 sekolah, presentasi kehadiran 60%. Dan untuk Kabupaten Purwakarta, hadir 3 sekolah dari 6 sekolah, presentasi kehadiran 50%. Pak Muksin, koreksi Pak Muksin. Siapa Pak? Itu yang SMA Subang dari 21 hadir 20 tuh bukan 47 ya. Oh iya. Itu lebih dari 80 harusnya, tuh 90 lebih itu. Sekarang hitung ya. Ya. Oke. Siap. Mohon izin Bapak untuk koreksi untuk Kabupaten Subang. Ini presentasi kehadirannya 98%. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, sehubungan dengan Pak Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dalam kondisi kurang fit, kurang sehat, sehingga ada amanah yang perlu disampaikan, ada titipan yang perlu disampaikan. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan amanah yang atau titipan amanah dari Pak Kasubag Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang pertama adalah kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi, kaitannya dengan guru non-PNS yang terkena imbas dari P3K.
Bapak dan Ibu, kita telah melaksanakan kegiatan selama 3 hari untuk Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang. Dan hari ini adalah hari yang kedua untuk proses pemerataan atau penataan bagi GTK ataupun bagi guru non-PNS yang di sekolah tersebut ataupun di sekolah yang lainnya ada kekurangan, sehingga kita ada penataan di sini. Hari ini hari untuk yang kedua, yaitu dan yang telah dilaksanakan kemarin adalah Kabupaten Karawang untuk pemetaannya. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitannya dengan aset, dimohon untuk para pengurus barang di tingkat sekolah untuk segera menyelesaikan laporan kegiatan pelaksanaan aset, yaitu berupa laporan belanja modal yang bersumber dari BOPD maupun belanja modal yang bersumber dari BOS. Untuk segera melaporkan dalam bentuk laporan format belanja modal yang telah di-share ke pengurus barang masing-masing. Dan mohon juga untuk melengkapi kelengkapan yang ada di dalamnya, di dalam format tersebut, sehingga tidak ada format yang tidak terisi. Dan ini adalah koreksi bagi sekolah-sekolah, masih banyak sekolah-sekolah yang belum melengkapi format-format yang ada di laporan belanja modal tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, yang untuk yang terakhir adalah kaitannya dengan persediaan laporan barang habis pakai yang bersumber dari pembelanjaan BOPD maupun BOS. Sama seperti halnya laporan belanja modal, laporan persediaan juga harus Bapak dan Ibu atau sekolah laporkan untuk segera dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan mohon juga dalam penataan di pelaporannya dilengkapi format-format yang telah ada di dalamnya. Karena sama seperti laporan belanja modal, masih diperoleh ataupun masih didapatkan sekolah-sekolah yang belum bisa atau belum semuanya melengkapi data-data yang ada di dalam format. Untuk format laporan persediaan telah kami sampaikan kepada pengurus barang di tiap sekolah. Jadi untuk bukti-bukti fisik di sekolahnya tersebut ketika nanti satu saat ada uji petik ataupun ada pemeriksaan ke tingkat sekolah. Itu yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kepada Ibu Kasih Pengawasan dan Ibu Kasih Pelayanan untuk memberikan arahan terkait kegiatan apel pagi ataupun mingguan di hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Kepada Ibu Kasih Pengawasan untuk bisa memberikan arahannya. Disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang saya hormati rekan struktural Kasubag PU beserta Kasih Pelayanan, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu sekolah atau yang mewakili, dan rekan-rekan staf cabang dinas. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Izin menyampaikan dan melaporkan. Pertama, kegiatan PPKKS swasta masih berlangsung dan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Berikutnya, perihal tindak lanjut kegiatan rapat kerja, perihal program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang diselenggarakan oleh BNNK Karawang di Hotel Mercure pada hari Kamis tanggal 20 telah kami sampaikan sesuai arahan dari pimpinan bahwa cabang dinas melalui satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB akan mengadakan sosialisasi perihal tersebut ketika masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung di tahun pelajaran baru kelas 10, adapun sasarannya adalah SMA, SMK, dan SLB di masing-masing satuan pendidikan. Kedua, sidak akan dilakukan oleh pihak BNNK di 4 satuan pendidikan SMA dan SMK,
Berikutnya, ketiga, sosialisasi akan diselenggarakan secara rutin perihal P4GN, nafsa, tindakan kekerasan, dan HAM, sedangkan untuk kamtib dari aparat terkait diselenggarakan setiap awal bulan hari Senin ketika upacara apel pagi. Selanjutnya, kemarin saya sampaikan dan didampingi oleh Pak Heru selaku Ketua FKSS SMA Subang mengadakan sidak langsung ke salah satu sekolah yang ada di Subang di mana ada satu hamparan 2 yayasan. Sebut saja sekolah A dan B, di mana sekolah A murni yang punya lahan di mana sekolah tersebut adalah miliknya. Akan tetapi setelah kami ke sana, ketika kepala sekolah A kami panggil, kepala sekolah menceritakan kronologisnya sampai siswa sekolah A pindah ke salah satu pondok pesantren. Namun kemarin kami putuskan langsung, punten sebelumnya tidak izin pimpinan dulu, bahwa sekolah A harus kembali ke tempat semula sesuai izin operasional, sedangkan sekolah B diperintahkan untuk kembali menempati lahan dan tempat sesuai izin operasional. Dan kami sampaikan bahwa ketika ujian kelas 12, saya dengan Pak Haji Iin dan Pak Heru akan kembali untuk memastikan apakah sudah tertib kembali semula seperti semula atau belum. Izin nanti mau minta surat kepada pimpinan, surat penegasan sesuai status izin operasional masing-masing. Terakhir kami sampaikan perihal sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan atau KBM tapi belum mempunyai izin prinsip dan kemarin 13 undang kan 5 sekolah di Kabupaten Subang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis, di mana ada 5 sekolah di tahun 2020 sampai dengan sekarang belum juga menindaklanjuti status perihal izin prinsip dan izin pendirian. Adapun untuk Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, alhamdulillah dari tahun 2020 di tahun 2021 untuk Kabupaten Karawang sudah lolos 2 sekolah, yakni 1 SMK Harisma Darussalam. Yang berikutnya di Kabupaten Purwakarta telah juga lolos di tahun 2021, yakni SMAS Full Day Muhajirin, SMK Ansaruna HD Rancage, dan juga yang ketiga adalah yang akan keluar terbit di 14 hari ke depan, yakni SMK IT Asafak dan juga SMK IT Ad-Azriki. Demikian yang bisa saya sampaikan dan laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kasih Pengawasan yang telah memberikan arahan. Dan untuk selanjutnya, arahan dari Ibu Kasih Pelayanan, kepadanya kami diserahkan. Baik, terima kasih Pak Muksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, rekan-rekan struktural, Bapak dan Ibu pengawas, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah, dan tentunya para staf cabang dinas yang hadir di rapat mingguan hari ini. Mohon izin Bapak menyampaikan beberapa hal. Pertama, untuk para mabigus Kabupaten Purwakarta, para kepala sekolah di wilayah Kabupaten Purwakarta, jenjang SMA, SMK, dan SLB, bahwa besok akan diadakan orientasi kepramukaan di Balai Maya Datar pukul 08.00 yang insya Allah akan dibuka oleh Ibu Bupati.
mohon izin kepada Kakak Uyat ya, Kakak Uyat mohon dibantu tuh untuk SMK swasta. Siap. Karena masih ada beberapa yang belum mendaftarkan dirinya ya, Kakak Uyat ya. Siap. Kemudian mohon izin juga Pak KCD, sesuai arahan Bapak bahwa sesuai dengan agenda tahunan, bahwa di bulan Februari nanti kita akan mengadakan KSN tingkat kabupaten. Ini sedang kami persiapkan Pak. Tentunya mohon arahan lebih lanjut ke depannya. Kemudian yang ketiga juga dalam rangka persiapan menghadapi PPDB juga. Mohon izin Pak, mohon izin Bapak Ibu, punten takut lewat juga, mohon izin nanti orientasi muka mungkin bisa ditambah di MPLS untuk orientasi kepramukaan. Di MPLS kan suka ada pengenalan lingkungan, mohon izin bila mana diperlukan ditambah 1 hari untuk pengenalan kepramukaan. Kemudian Bapak dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi PPDB tahun 2022 sambil menunggu Permendikbud terbaru terkait pelaksanaan PDB 2022 ini, nanti akan terkait PPDB, terkait adanya daerah-daerah irisan yang memang di tahun 2021 belum tercover. Mohon izin juga nanti akan ada briefing mungkin terkait adanya irisan hal ini, dan mohon izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mempersiapkan kuota PPDB sesuai dengan sarana yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Itu saja barangkali Pak yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan untuk para kepala sekolah di wilayah kabupaten, besok semangat, jaga kesehatannya, sampai ketemu di Balai Maya Data. Terima kasih, atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kasih Pelayanan yang telah memberikan arahan. Untuk selanjutnya mohon izin kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Barangkali Bapak mau memberikan arahan Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pejabat struktural, pengawas, kepala sekolah, atau yang mewakili para staf KCD dan sekolah yang hadir hari ini. Terima kasih sudah bisa bergabung di rapat rutin setiap Selasa ya. Ada beberapa koreksi. Yang pertama, saya harapkan rapat ini efektif, tidak berlama-lamaan lah, paling banter 2 jam, sehingga jam 10 sudah selesai. Sehingga tolong poin-poin pentingnya dicatat. Nanti kalau yang mewakili kepala sekolah, rekan-rekan kepala, dan dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti di sekolah masing-masing, termasuk di cabang dinas. Nanti notulensinya Pak Moksin juga disiapkan ya, minggu kemarin belum ada tuh. Nanti di-share di grup-grup, biar nanti barangkali ada yang kelewat pencatat bisa ikut dibaca dan disebarkan kembali di sekolah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing. Itu yang pertama ya, agar kegiatan ini tidak hanya rutinitas terus hilang gitu ya. Saya harapkan adalah sedikit demi sedikit efek sampingnya, sehingga di kita komunikasi sinergitas bisa betul-betul terjalin dengan baik. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tadi Bu Kasih yang LKSN tingkat kabupaten, nanti tolong bikin tim kecil aja. Kita mengharapkan, bukan mengharapkan ya, kita meminta semua sekolah di tiap kabupaten wajib mengirimkan utusannya, SMK ya, sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolah itu. Ya, tidak lagi memilih mana yang diutamakan, mana yang tidak. Seluruh program keahlian yang ada di sekolah itu tolong itu dikirimkan. Kemudian mekanisme penyelenggaraan lombanya jangan terlalu ribet, jangan terlalu berbiaya tinggi. Kita sederhanakan saja, yang penting substansinya kena. Semua sekolah berupaya menunjukkan apa yang terjadi di sekolah masing-masing. Nanti Bu Kasih dengan TPMPD didiskusikan ya,
khususnya dengan TPPD yang dari SMK pengawasnya. Bagaimana mekanisme LKSN tingkat kabupaten di kita agar bisa berjalan dengan tertib dan maksimal, fokus ke substansi, bukan ke seremonial ya. Sehingga diharapkan semua sekolah bisa berpartisipasi dan bahkan semua program keahliannya tanpa kecuali, mau negeri mau swasta. Kemudian yang kedua, juga tentang PPDB, nanti di bulan Maret itu sudah harus mempersiapkan kuota PPDB. Negeri dan swasta disiapkan kuota PPDB-nya. Sehingga bulan April sudah kita rekomendasikan karena pengesahannya oleh sekolah masing-masing. Tetapi tim di KCD boleh merekomendasikan. Nanti hal-hal teknis nggak usah dibahas di sini, untuk PPDB nanti dibahas sendiri. Seperti misalkan Sukasari, kita akan berikan kuota khusus. Sehingga alasan nggak kebagian bisa diselesaikan dengan kuota khusus gitu ya. Nanti itu dibicarakan di forum tersendiri, tidak perlu dibahas di sini. Kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk seluruh kepala sekolah dan pengawas. Tolong untuk kelas 12 ini tinggal beberapa bulan, adakan penguatan. Bagaimana caranya? Ya saya yakin semua sekolah punya strategi masing-masing. Tetapi yang pasti salah satu poin pentingnya adalah jumlah pertemuannya ditingkatkan, sehingga kelas 12 diharapkan seluruhnya masuk ke sekolah tanpa melanggar protokol kesehatan ya, jaga jarak, kemudian jumlah peruangan juga diatur, tidak bertumpuk dan tidak menyebabkan kerumunan yang berlebih. Sekali lagi, kelas 12 tolong dimaksimalkan kehadiran ke sekolah, karena mereka udah mau lulus, jangan sampai waktu yang tersisa ini tidak optimal. Kita harapkan kompetensi mereka tetap bisa dijaga, ditingkatkan, sehingga di 2-3 bulan ini berbagai upaya bisa rekan-rekan lakukan. Kemudian terkait dengan ini, mutasi siswa kelas 10. Sekali lagi, kita harapkan saya, pengawas, kepala sekolah, dan seluruh tim di sekolah, ya kita bekerja saling melindungi, saling menutupi, saling melengkapi. Jadi tidak misalkan menyelamatkan perintah pimpinan, tetapi sebenarnya di balik itu juga bisa membahayakan. Misalkan beginilah sederhananya. Kalau saya misalkan nitip, misalkan ya, saya nitip ada kelas 10 kudu pindah ke sekolah tertentu, tolong dibaca aturannya. Karena di aturan untuk pindah kelas 10 itu harus beberapa syarat. Yang pertama karena pindah tugas orang tua. Kan nggak mungkin juga orang tuanya misalkan di Australia pindah ke dia sekolah di Australia keneh kan gitu. Ya deket lah orang tua anak kerja di Subang pindah ke Purwakarta jauh teuing, ya milulah ke Purwakarta. Itu ya pindah tugas. Atau karena kebutuhan khusus. Misalkan anaknya trauma, kemudian kena bullying, atau hal-hal yang lain. Tetapi itu didukung dengan dokumen. Kalaupun saya nitip misalkan ya, tolong itu dicukupi dulu. Ya, dengan cara apa? Ya rekan kepala sekolah membantu saya, panggillah keluarganya, orang tuanya. Kalau memang dia memang trauma, mana bukti traumanya? Ada keterangan dari psikiater, atau dari KP3I, atau dari kepolisian. Karena boleh juga melakukan kepolisian. Itu artinya membantu saya, menyelamatkan saya gitu. Jangan dibiarkan. Kalau terjadi itu nanti banyak terjadi datang ke kantor saya, Pak, si ini bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya udah, kalau begitu terjadi ya jebol semua gitu ya. Termasuk juga sama rekan-rekan kepala sekolah juga saling menyamakan diri masing-masing. Saya sengaja agak tegas manakala ada siapapun datang ke KCD minta rekomendasi pindah sekolah untuk kelas 10. Saya tegas dalam rangka melindungi kepala sekolah. Pasti saya minta pertama kalau memang pindah tugas, mana surat pindah tugasnya. Merupakan untuk majemuk. Kalau memang dia ada masalah kaitan dengan kekhususan, mana bukti-bukti dari aparatnya, misalkan dari KPAI, dari psikiater dan lain sebagainya. Itu saya lakukan dalam rangka melindungi kepala sekolah. Satu saja masuk lolos, maka udah ngejejer yang lain, bawa LSM, oknum wartawan, oknum pejabat dan lain sebagainya.
Jadi untuk saling melindungi saya, melindungi rekan kepala sekolah, tolong yang kelas 10 ini dijaga. Kalau memang nggak bisa menunggu kelas 12, kelas 11, ya dokumen-dokumen itu dilengkapi. Sehingga manakala ada yang mengkonfrontir, saya kok nggak bisa sih, itu bisa. Kita bisa jawab, ini loh dia pindah tugas, dia ada surat dari KPAI, surat dari psikiater, bahwa dia memang tidak harus pindah. Nah itu ya, tolong itu diperhatikan agar kita satu sama lain saling melengkapi ya. Kalau misalkan saya tadi ya nitip, misalkan nih nitip nih si ini kudu pindah ke kelas dari kelas 10, tolong itu dilengkapi. Makanya saya pasti nyuruh tolong orang tuanya panggil, maksudnya dilengkapi itu gitu ya. Itu tolong itu menjadi perhatian agar kita semua bisa bekerja pada posisi yang tertib dan aman. Kemudian yang berikutnya, ini ada beberapa kasus pengaduan proyek 2021 DAK maupun dari provinsi yang nggak selesai. Kita sudah mencoba beberapa proyek kita laporkan, didisnya keliereun. Karena memang ngurusin sama provinsi liar oge, sehingga menyerahkan ke KCD untuk membantu setidaknya melakukan upaya dalam rangka penertiban dan perbaikan. Itu nanti Pak Muksin sampaikan ke Pak KTU ya, segera data proyek-proyek tahun 2021 kaitan dengan prasarana fisik ya, baik gedung, kelas, ruang praktek dan lain sebagainya, khususnya yang di akhir-akhir tahun yang di perubahan anggaran nih, baik yang dari DAK maupun yang dari provinsi. Tolong seluruhnya data, baik yang di SMK Cipendei, SMA Cisalak, di Sukatani, di Cileba, dan beberapa. Memang datanya saya yakin ada, hanya kita memang tidak tahu persis perkembangan setiap proyek tersebut. Tetapi ini harus dibereskan, tidak pasti menunggu dari distrik provinsi, karena memang tugas di provinsi banyak sekali, ujung-ujungnya menyerahkan ke kita. Sehingga tolong nanti ditertibkan, didata dulu, kita akan coba cek satu persatu, bila perlu undang seluruh penyedia jasanya, undang seluruh pelaksana proyeknya, kita minta mereka memaparkan perkembangan yang terjadi. Kalau memang mereka sudah tidak bekerja, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak ada di situ, undang pengawas proyeknya, undang pimpinan proyeknya. Kita minta penjelasan apa yang terjadi di setiap proyek itu, sehingga kita bisa mencari solusi bagaimana mekanismenya agar bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun tadi saya sampaikan bahwa kita semua ini satu keluarga, sekolah, KCD, distrik provinsi satu keluarga. Kita harus saling menutupi dan saling melindungi selama itu masih bisa kita selesaikan. Itu poin pentingnya. Kemudian yang berikutnya, yang pramuka ya, tolong nanti besok di Purwakarta dilengkapi agar pramukaan ini wajib bagi semua kepala sekolah. Di Kerawang sudah, tinggal di Subang. Silakan kepala sekolah banyak kok yang anggota pramuka ya, Pak TB juga anggota pramuka. Pak banyak lah, Pak Edi juga anggota pramuka. Tolong nanti ke Kuartab, ke Pusdiklat Kuartabnya koordinasikan. Adakan kegiatan orientasi kepramukaan. Walaupun memang sudah pada mahir, tetapi setidaknya kita merefleksi ulang apa itu pramuka dan apa yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Karena ini bagian program wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Itu kemudian saya maraton ya biar cepat nih, karena banyak sekali yang harus kita sampaikan. Mading ya, mading digital. Nanti untuk sekolah-sekolah silakan diselesaikan. Harapkan bisa terpasang di semua sekolah, termasuk juga billboard bukan yang digital ya, yang digital sih mahal, billboard itu aja lah yang di lempengan logam, lempengan papan besi ya, agar informasi-informasi kita ke masyarakat bisa betul-betul tersampaikan. Bagaimanapun komunikasi ini penting, agar program-program sekolah, program pemerintah, program KCD, program provinsi, dan pemerintah pusat bisa bergantian kita pampang di billboard yang disiapkan oleh semua sekolah. Daripada kita pasang iklan juga mahal, ya duitnya udah aja mending billboard. Pasang satu bisa seumur hidup, gitu ya. Kemudian juga ini beberapa kasus nih di akhir tahun ini, terjadi musibah sekolah yang kerampokan.
tolong nih keamanan ditingkatkan kembali, diperhatikan kembali, agar yang jaga jangan dibiarkan seluruhnya tidur. Kalau ada yang jaga 2 orang, berikan penekanan. Kalau mau tidur ya bergantian, satu tidur satu melek, gitu ya. Kemudian kalau yang jaganya terbatas, tolong optimalkan IT. Jadi kalau yang jaga 2 orang sehari semalam ya pastinya nggak mungkin lah setiap setengah jam kudu keliling dan sekolah luas. Mau kuatin ya, bantu dengan IT. Seperti apa? Pertama, titik-titik CCTV ditambah. Yang kedua, CCTV-nya dibuat online di handphone. Jadi kalaupun penjaganya berjalan, sekarang kan gini, penjaga berjalan arah ke utara, nungarampok di wilayah selatan. Penjaga ke selatan, nungarampok di utara, gitu ya. Tapi kalau dibantu dengan IT, maka penjaga dikasih handphone. Handphonenya mau bisa sama Apple buat penjaga gedung tuh. Penjaga malam, Apple atau handphone terbaru merek Samsung boleh gitu. Sehingga pada saat jaga dia bisa lihat di handphonenya. Walaupun dia jaganya ke wilayah utara, dia bisa lihat ada apa di selatan. Karena salah satu penyebab kerampokan adalah kelengahan penjaga. Pertama dia tidur, yang kedua dia tidak bisa mengontrol seluruh lokasi. Sehingga manakala dia ada di pos jaga, yang ngerampok udah duluan ke ruang-ruangan. Padahal kalau online di handphonenya kan bisa kelihatan. Sehingga bisa segera ditangani ya. Kalau itu diperhatikan ya, pertama CCTV ditambah, yang kedua yang jaga diatur sedemikian rupa agar jam istirahat dengan jam jaganya betul-betul diatur. Jangan sampai jaga sekolah data di kristalnya nggak muncul. Dengan cara apa? Kadang lab dibagi 2. Separuh lab, separuh ruang kelas. Diinputnya di Dapodik. Ruang kelasnya ada. Ya udah lengkap. Sehingga bantuan-bantuan juga menjadi sangat minim. Kemudian juga untuk SMK PK, nanti tahun depan kita perbaharui modelnya agar proses ajuan-ajuan ini bisa lebih maksimal. Pengalaman yang sekarang kita akan coba jadikan model, kita perbaharui agar tahun depan ajuan-ajuan SMKPK bisa lebih tertib dan lebih maksimal. Supaya yang dapat juga lebih banyak. Tadi ya modalnya bukan hanya proposal, ada proses awalnya, lihat takolanya, lihat juga di Dapodik. Semua harus nyambung satu dan lain saling melengkapi. Kemudian juga sekolah tolong rutin mengadakan rapat TPMPS. Karena bagaimanapun banyak hal teknis yang perlu dilakukan oleh sekolah, tidak tergantung ke kepala sekolah. Karena kepala sekolah tugasnya banyak. Kalau hanya sendirian, ya repot. Dibantu oleh TPMPS. Bahas di sana dan apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Termasuk di KCD, nanti TPMPD-nya dibuat rapat rutin, nanti Bu kasih ya. Kemudian juga pengawas, nanti Bu kasih pengawasan. Pengawas itu bagian dari KCD, sehingga saya harus tahu kegiatan yang dilakukan oleh semua pengawas. Untuk itu, siapkan link laporannya. Kalau perlu di IG KCD dimasukkan. Hari ini pengawas mana, kemana, acara apa, laporkan di KCD, kemudian masukkan di IG KCD, sehingga saya bisa melihat kapanpun. Kadang hari ini lagi sibuk ya, nggak sempat baca WA, saya bisa baca di link IG-nya, sehingga kita bisa lihat apa aktivitas seluruh staf KCD dan pengawas. Karena pengawas bagian dari KCD, sehingga saya harus tahu apa yang dikerjakan setiap pengawas setiap harinya. Silakan disiapkan Bu ya, link laporannya, kemudian dilaporkan di IG juga. Mudah-mudahan nanti bisa menambah rame IG di KCD. Itu hal penting yang menjadi perhatian. Sekali lagi, mari kita bekerja bersama, saling melengkapi, saling menutupi, dan saling melindungi. Kalau kita di internal aja nanti satu sama lain aing-aingan ya, tidak kompak, ya gimana dengan pihak luar. Di internal aja kurang kompak ya, kurang melengkapi. Begitu ya,
saya mengingatkan, mari bareng-bareng kita saling dukung. Kemudian terakhir terkait non-PNS, sekali lagi saya sampaikan ada 4 tahapan yang akan dilakukan. Tahapan pertama adalah pengukuran melalui verifikasi DSO itu sudah selesai. Sekarang kita menginjak ke tahapan kedua, konsolidasi internal. Kemarin baru Kerawang, kita undang beberapa perwakilan kepala sekolah dan pengawas, tapi pengawas sudah hadir ya, dan tim KCD. Tugasnya adalah memetakan dulu, udah internal aja dulu. Nanti baru tahap berikutnya kita sosialisasikan ke internal masing-masing grup di masing-masing MKKS ya. Itu tahap ketiga untuk penyempurnaan. Barangkali yang bisa geser kembali, itu nantilah kita bicarakan. Tapi tolong nanti masih tahap kedua nanti untuk Kabupaten Purwakarta, tolong ini diselesaikan untuk memetakan kemungkinan pengaturan non-PNS agar seluruhnya kita maksimalkan bisa diselamatkan. Kalaupun tidak ada beberapa yang memang sangat sulit ya nanti kita bicarakan berikutnya. Setidaknya ada upaya, karena ini udah bulan mau Februari nih, jangan sampai pas Maret P3K masuk kita belum selesai, nanti kasihan teman-teman kita yang non-PNS bisa banyak yang berguguran dan tidak kebagian tempat. Padahal bisa lah, sebagian besar bisa kita bantu untuk diselamatkan. Dan terakhir, ya mari kita jaga kesehatan, karena kalau kita sakit ya kita sendiri yang merasakan. Kalau ada apa-apa ke kita akan menanggung akibatnya. Sehingga kesehatan menjadi penting, rekan-rekan juga betul-betul memperhatikan dirinya masing-masing. Waktunya olahraga ya olahraga, tong sibuk wae di meja, tong sibuk wae ke pekerjaan. Karena bagaimanapun tubuh kita ini bukan robot wae anger kudu diolian ya. Apalagi kita manusia, olinya kan alami. Oli alami tumbuh kalau kitanya ya ada kalau kitanya olahraga. Ditolong jaga kesehatan. Apalagi umur kita kan rata-rata di atas 50. Ya kita juga berharap kita terus sehat ya, panjang umur. Tapi insya Allah kalau olahraga pikirannya fresh, entah nguluwut wae, entah mikiran wae hutang. Pemikiran pegawaian tetap dipikirkan, tetapi jangan terlalu mendalam. Ya sekali waktu refreshing lah dengan cara apa? Jogging di depan sekolah, keliling-keliling lapangan volleyball kan ayah. Kudu ka Australia, ka Bali aja refreshing tuh. Di sekolah juga bisa. Tiap Jumat kan disuruh game, itu refreshing maksud saya tuh, keliling di halaman sekolah. Biar nanti hari Sabtu Minggunya bisa di rumah gitu. Yang nggak biasa di rumah ya wayahna Sabtu Minggu mah di rumah untuk keluarga. Saya kira itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekali lagi hasil rapat ini tolong dicatat dan diimplementasikan di unit masing-masing. Bagi yang mewakili catat dan dilaporkan. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang telah memberikan arahan. Untuk selanjutnya kita buka forum diskusi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum nanti untuk pelaksanaan kegiatan diskusi kita berlangsung, sebelumnya Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun masukan, saran dan masukannya silakan untuk ke menu reaction, kemudian untuk raise hand sebelumnya. Di sini sudah ada dua yang raise hand, itu dari SMA Negeri 1 Binong dan dari SMA Negeri 2 Kabupaten Subang. Maka untuk SMA Negeri 1 Binong terlebih dahulu. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, staf KCD dan rekan-rekan kepala sekolah di KCD 4. Izinkan saya dari SMA Negeri Binong, izin Pak KCD, perkenalkan saya Mista SMA Negeri 1 Binong, dulu tugas saya di SMA Negeri 1 Majalengka. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perlu kami sampaikan, Pak KCD alhamdulillah dalam waktu 2 bulan
saya bertugas di SMA Negeri 1 Binong. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, terutama tentang masalah lokasi untuk gedung SMA Negeri Binong. Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Subang, dan alhamdulillah kemarin Pemda Kabupaten Subang sudah final untuk menghibahkan tanah untuk SMA Negeri Binong seluas 10.000 meter. Nah, sekarang prosesnya yaitu pelimpahan dari Pemda Kabupaten Subang ke provinsi, dan kami sekarang mau menempuh, yaitu hari ini juga kami mengutus Pak ke KCD untuk memohon surat pengantar dari Bapak. Kami akan menyampaikan surat permohonan ke Dinas Pendidikan Provinsi yang akan disampaikan kepada Bapak Gubernur atau Pak Sekda mengenai surat permohonan ke Pemda Kabupaten Subang, dan karena Pemda Kabupaten Subangnya khususnya Pak Sekda meminta surat itu. Nah, selanjutnya Pak, setelah proses ini kelihatannya sudah hampir final, apakah SMA Negeri Binong di Februari ini sudah bisa mengajukan untuk USB gedung baru gitu Pak, nanti di proposalnya itu apakah sudah boleh untuk mengajukannya? Itu barangkali Pak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, mohon pencerahannya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SMA Negeri 1 Binong. Untuk selanjutnya langsung ditanggapi saja pada Bapak Kepala Cabang Dinas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk SMA Binong, tahapan sudah benar Pak. Yang pertama disiapkan itu lahan. Kemudian kalau lahannya punya Pemda Kabupaten, nanti kita adakan penyerahan aset ya. Kemudian untuk prosesnya nanti Pak Muksin dibantu ya. Siapkan surat dari pertama permohonan dari sekolah, boleh permohonan sekolah kita masukkan ke distrik provinsi. Jadi jangan ke gubernur, ke distrik provinsi. Nanti Pak Muksin segera koordinasikan dengan bidang SMA-nya tuh Pak Sekdis ya, ada sibuk ya. Nanti koordinasikan aja dengan bidang SMA bagaimana mekanismenya agar bisa keluar surat resmi dari Kadistik Provinsi atas nama gubernur. Kalau dari gubernur terlalu jauh, nanti malah tambah lama, muter ke Biro Umum, kemudian Biro Hukum, Pak Belit lah, lo batuin prosedurnya. Cukup dari Kadistik atas nama gubernur memohon tanah yang sudah disiapkan ke Bupati Subang. Nanti dari SMA siapkan datanya Pak, persilnya persil berapa, kemudian letter C-nya berapa, blok mana, kemudian kalau perlu ada kopian sertifikatnya untuk mempermudah yang akan dilampirkan oleh surat yang akan kita kirimkan ke provinsi. Nanti Pak Muksin dibantu ya agar ini bisa lebih cepat. Mudah-mudahan sebelum ya sebulan ini bisa beres ya. Untuk nanti untuk gedung kita sebenarnya sudah mengalokasikan di 2021 kemarin, tetapi anggarannya di akhir tahun, sehingga saya mengatakan nggak memungkinkan untuk diadakan USB di akhir tahun. Jangankan USB, RKBW banyak masalah akhir tahun. Ternyata betul, di Cipeundeuh nggak beres, di Cisalak juga nggak beres ya, apalagi USB. Sehingga lebih baik kemarin kita tunda saja. Kita harapkan di 2022 ini bisa dibangun untuk USB di Binong ya. Mudah-mudahan anggarannya tetap teralokasikan. Nanti Pak Muksin ya ke bidang SMA ya. Yang pertama dibantu surat dari gubernur, dari Kadistik atas nama gubernur agar segera keluar. Syaratnya dari kita, dari sekolah membuat surat mengetahui saya. Jangan rekom, mengetahui aja. Kalau rekom kelamaan, kudu ngetik deh ya. Cukup mengetahui, tetapi di sana tercantum letter C, pensil, dan kopian sertifikat. Kemudian untuk nanti input 2023, karena 2022 sudah dianggarkan, tapi kan tetap kita ajukan 2023-nya. Jangan sampai 2022 anggaran juga nggak ada, gara-gara COVID belum beres, 23 kelewat. Cukup dilampirkan surat keterangan.
sebagai pengganti kepemilikan tanah. Mulai tanah. Weh, Itu sementara ya, nanti dibantu ke udah bang, padahan. Ya lira. Yosel kunaon? Di Mutela belum selesai nih Pak Kacadin. Mangga dilanjut Pak Muhsin. Ya, terima kasih Bapak untuk menanggapinya arahan. Untuk selanjutnya, mangga dipersilakan untuk Pak Edi. Pak Edi Terima Sugandi dari kasih Pak Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD, Ibu Kasih, dan teman-teman kepala sekolah serta Bapak pengawas yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, menginformasikan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kasih berkaitan dengan orientasi pramuka gitu. Saya baru dapat gitu, barusan masuk ke WA informasi untuk orientasi Mambigus Kabupaten Subang itu akan dilaksanakan penawarannya tanggal 9 sampai tanggal 10 Februari. Jadi suratnya baru saya terima barusan gitu. Insya Allah nanti mungkin di-share juga ke Bu Kasih untuk surat penawaran dari Kuarcap. Yang kedua, berkaitan dengan ujian sekolah Pak KCD yang sebentar lagi kita agendanya mau seperti apa, walaupun memang pos ujian sekolah yang ditunggu dari kementerian juga sampai saat ini belum turun, biasanya per Desember atau Januari awal itu sudah ada, hanya minimal kita punya kisi-kisi yang ya bahan pegangan lah, karena kalau lihat kalender akademik, kalender pendidikan di Provinsi Jawa Barat, ujian sekolah itu dijadwalkan tanggal 14 Maret. Artinya kalau kita berbicara tentang 14 Maret, jeda ya, untuk bukan jeda gitu, kegiatan pembelajaran untuk kelas 12 sekitar 4 sampai 5 ya sampai 6 pekan lah untuk kegiatan pembelajaran kelas 12. Nah, barangkali ada hal-hal tertentu yang sudah dibicarakan di Dinas Pendidikan Provinsi berkaitan dengan ujian sekolah ini, ada praktek atau segala macam, mohon informasi karena kami juga di sekolah ataupun MKKS harus mempersiapkan ini gitu. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan tidak lama kegiatan ini apa yang disampaikan Pak KCD tadi, mudah-mudahan setengah 10 sudah selesai. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 10, Pak, ini udah setengah 10, jangan 10-an lah. Mangga Bapak ditanggapi. Ya, terima kasih. Iya, untuk ujian sekolah ini kalau kita lihat kebijakan pemerintah kan kurikulum Merdeka Belajar ya, walaupun nanti akan dimasalkan di tahun ajaran baru, tapi sudah bisalah rekan-rekan melakukannya. Yang kedua, kita juga diberikan kebebasan lah. Yang jelas kan ujian itu kan tidak hanya tertulis ya, bisa portofolio. Nanti saya minta TPMPD nanti Bu kasih pelayanan, nanti TPMPD kita coba kumpul sebentar untuk mendiskusikan. Yang jelas ujian ini semuanya berbasis sekolah. Kalaupun ada kisi-kisi, itu pun hanya garis besar saja. Tetapi ujian ini tolong mengkombinasikan beberapa model, mulai dari penugasan, kemudian portofolio, dan penilaian yang lainnya. Jadi jangan fokus ke ujian yang sifatnya tertulis. Karena ayat nama gini tuh usum, ujian tertulis teh. Lebih banyak ke proyek lah, ke penugasan. Itu ya Pak ya, nanti TPMPD-nya diundang dulu Bu kasih pelayanan. Yang jelas untuk yang tertulisnya nanti kita akan mengoptimalkan MGMP. MGMP di setiap kabupaten kan sudah terkoordinasi dengan baik. Mereka bisa aja lah membuat semacam bank soal ya, untuk tertulisnya ya, bank soal, sehingga bisa dipakai untuk sekolah, minimal soal-soal terstandar. Saya juga khawatir dilepaskan ke sekolah, ayah nur rada aneh ya gurunya, karena dulu pernah rame ya, soalnya tuh ada mahiwal gitu ya. Soalnya tuh, naon berarti nur rada ribut tuh ya, aneh lah soal yang tidak lumrah gitu ya. Sehingga kisi-kisi itu dalam rangka menjaga norma dan etika agar soal-soal itu bisa memperhatikan hal-hal yang sifatnya substansi, norma dan etika.
Sementara isi-isi soalnya sih silakanlah sekolah yang memilih. Sehingga nanti tiap sekolah juga tidak juga membebaskan gurunya membuat soal sendiri tanpa diverifikasi oleh tim yang ada di sekolah, TPMPS ya. Nanti TPMPD KCD-nya yang membuat dulu desainnya seperti apa agar tiap sekolah punya prosedur tahapan yang sama walaupun tetap desain umumnya adalah Merdeka Belajar. Makasih Pak Edi sudah diingatkan ya. Terima kasih Bapak untuk memberikan arahan. Kemudian selanjutnya Ibu kasih pelayanan. Mangga kaitannya dengan kegiatan penawaran dari Kuarcap, yaitu tentang kegiatan kepramukaan. Mangga Ibu kasih pelayanan untuk menanggapi. Ya, untuk ujian sekolah itu dengan kasih pengawasan juga ya barengan ya, karena bagian bareng-bareng itu sih. Iya Pak. Jangan. Pak Muksin yang pramuka mah yang Subang baru ngirimin surat ya. Ini baru nanti akan kita kaji ulang, yang lainnya sudah akan dilaksanakan besok dan Karawang sudah. Itu saja sih barangkali Pak Muksin. Oke, siap Ibu. Ibu terima kasih Bu. Untuk selanjutnya mangga dari SMA 1 Kalijati ada Ibu Rika. SMA 1 Kalijati, kita silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Muksin. Ini Pak, pertanyaannya pada hari Senin itu saya mendapatkan surat dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan pertama bahwa sekolah sebagai salah satu pemberi kerja itu harus mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dari diskusi kami dengan teman-teman di MKKS didapatkan bahwa tentu saja harus ada iuran yang distorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ini dan jumlahnya juga beragam gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mekanisme sekolah untuk melaksanakan menindaklanjuti surat ini, karena memang di sini juga kami sebagai pemberi kerja itu tidak kuasa untuk misalnya melakukan pemotongan gaji atau honor tenaga kerja untuk iuran BPJS ini. Kemudian jika tidak, maka kami akan diberikan surat pemberitahuan kedua sekaligus ada bentuknya sanksi, denda, tidak mendapatkan pelayanan publik, dan hal-hal yang dapat menyulitkan pada saat pengurusan administrasi pengelolaan sekolah. Itu mungkin pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu informasinya Bu. Ini juga penting nanti. Ayo Bu Herna tuh. Bu Herna ada nggak? Pak Muksin ada Bu Herna nggak? Ibu, mangga Bu, Bu Herna. Bu Herna, kalau nggak salah ini dulu pernah saya sampaikan di kantor bahwa anggaran non-PNS yang dari GTK non-PNS dan dari kita itu sudah termasuk di dalamnya itu untuk asuransi ya. Apakah itu ASKES atau BPJS saya lupa. Tolong diulas kembali Bu Herna. Ada Bu Herna? Belum ada ya? Diundang Pak Muksin undang karena ini juga pernah dibahas dulu ya. Saya lupa apa kesimpulan akhirnya ya. Ya, siap Bapak. Silakan Bapak dan Ibu selanjutnya. Ada Bu Herna nggak Pak Muksin? Yang ini dulu satu-satu biar beres. Ya, ada Bu Herna nggak di sana di kantor? Bentar Pak, belum ini Pak. Izin bertanya. Taruh Bu. Yang BPJS nih karena sebentar ya Bu ya. Asuransi ini kan hak pegawai, kita harus diasuransikan. Apakah ASKES atau BPJS saya lupa dulu pernah dibahas. Tapi sekarang sudah bersambut masuk lagi.
Ada Pak Muhsin. Ya, sudah bergabung Pak. Sudah bergabung Pak. Bu Erna. Halo Ibu. Hadir Bu Pak. Erna. Hadir. Nah, Hadir Pak. tolong dijelaskan tentang asuransi kesehatan untuk guru-guru kita. Apakah itu termasuk di dalam anggaran GTK non PNS atau tersendiri? Kemudian mekanisme bayarnya seperti apa? Mangga Pak. Kak, di ASKES atau BPJS nak masuknya? BPJS Pak, bukan Ya. asuransi, BPJS Pak. Ya. Pembayaran honorarium yang bersumber dari provinsi, contohnya yang TU ya Pak, S1 itu 1.800.000. Itu di Juknis sudah termasuk pembayaran BPJS Pak. Baik pembayarannya bisa dilakukan oleh sekolah secara kolektif ataupun pribadi GTK-nya masing-masing Pak. Termasuk yang guru yang 85.000 per Pak. jam. Termasuk yang guru Pak. Ya. Itu kan anggarannya kan bayar rekening. Jadi kan sekolah nggak pegang duit juga gitu. Mekanisme pembayarannya udah diatur belum ya? Bisa dikumpulkan sih Pak, kalaupun nanti sekolah ada yang langsung mau MOU dengan BPJS, mangga bisa nanti Herna bantu ke BPJS-nya Pak. Ya gitu ya Bu Rika, nanti dengan Bu Hena ya Ya, sebentar Pak, mohon maaf, apakah ketika berbicara tentang BPJS itu kan teman-teman juga sudah BPJS tapi kesehatan gitu kan? Nah, apakah juga ini termasuk ketenaga kerjaannya juga Pak? Karena kan ada dua BPJS itu, kesehatan dan ketenaga kerjaan, gitu Pak. Ada dua, ya punten Ibu, ada dua itu di Juknis, bisa dua-duanya di cover atau salah satu yang jelas dari bisa BPJS kesehatan atau BPJS ketenaga kerjaan Bu. Ya, jadi kalau selama ini kan ada teman gitu, kemarin ada satu teman di dalam tanda kutip mengeluh gitu ya, Bu katanya kita juga honor segitu teh, kita juga sudah bayar untuk BPJS kesehatan. Ketika kesehatan kan berarti harus sesuai dengan jumlah anggota keluarganya gitu kan. Nah berarti mereka juga berkewajiban untuk BPJS ketenaga kerjaan ya secara pribadi gitu dari honor yang sudah mereka terima itu. Di Juknis ada nggak nak? Ada Pak, kalau di Juknis itu kan BPJS ada dua Pak, ketenaga kerjaan sama kesehatan. Non PNS bisa memilih salah satu dari dua jenis BPJS itu Pak, bisa dua-duanya ataupun salah satu yang jelas salah satu dari BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan harus dibayar dari honor yang mereka terima. Jadi kalau sudah kesehatan yang sudah selesai kan, toh ketenaga kerjaan juga kan tenaga kesehatan juga isinya sama kan? Enggak Pak, punten Pak, beda Pak, karena begini Pak, ada poin di sini, sanksi yang diberlakukan jika pemberi kerja tidak mendaftarkan dirinya dan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PP nomor 86 tahun 2013 adalah denda, A, B tidak mendapat pelayanan publik, bla 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 bla. Seperti itu Pak. Jadi berbeda dan wajib Pak ya. untuk ketenaga kerjaan iya Pak. Ya, tidak bisa memilih, bukan pilihan. Di Pergub juga Bu. Jadi ya kalau memang itu ada PP-nya ya dipenuhi. Karena di Pergub kita juga sudah muncul bahwa honorarium non PNS termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Itu Bu ya. Nuhun, hatur nuhun Pak. Ya, nanti tinggal di ini aja Bu, dilihat Pergubnya yang dari kita. Kemudian PP tentang ketenaga kerjaan juga dilihat. Kalau di sana memang muncul itu wajib karena peraturan pemerintah mengikat kepada warga negara ya harus kita penuhi. Ya Pak. Itu Bu ya. Ya nuhun Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mangga dipersilakan. Ibu Emma, mangga Bu. Dipersilakan. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin ini sebenarnya apa ya, bertanya atau curhat. Karena kemarin ini saya beberapa hari yang lalu kami itu kedatangan dari dari provinsi yang akan melihat sekolah yang akan mendapat bantuan DAK. Tetapi di sana kemudian ternyata saya pikir monep untuk ruangan yang akan yang akan mendapatkan bantuan. Ternyata
di sana ada ternyata Bapak ini akan memberikan satu pengarahan pada kami bahwa sekolah kami itu akan mendapatkan bantuan, tapi juga ada penghapusan, Pak. Biasanya kan kalau rehab itu saya pikir gitu ya, kalau rehab itu kan tidak ada penghapusan, karena itu kan rehab gitu, tidak ada yang dibuang gitu. Kalaupun ada yang dibuang itu memang sudah rusak. Nah, dan tidak dihapuskan seluruhnya. Yang membuat saya tercengang, ternyata nominalnya itu hampir 50% dari jumlah DAK yang akan kami terima, kurang lebih demikian, atau kurang 40% lah. Nah, saya jadi bingung apakah memang ini satu keharusan program yang memang dulu saya ketika ada mau rehab itu tidak ada penghapusan sebesar itu. Kalaupun ada penghapusan mungkin sifatnya yang tidak begitu berarti. Tetapi ini cukup membuat kami kaget gitu ya. Apakah memang ini ada peraturan baru atau siapa bagaimana? namanya, Bu? Terima Yang kasih, datang? Pak. Yang datang siapa, Bu, namanya? Pak Nanang gitu ya, Pak, dengan Pak Asep. Pak Nanang ya? Berdua. Ya. Ya. Jadi gini, Bu. Langsung aja, Bu ya. Jadi gini. Ya. Rehab ataupun apapun itu, pengadaan fisik sebagian ya khususnya ya, di gedung yang lama, manakala menyebabkan kehilangan nilai yang lamanya, maka itu disebut penghapusan. Misalkan begini, kemarin saya kantor KCD ngebangun kantor baru di gedung lama. Gedung lamanya kan berdiri utuh di situ. Kita robohkan, maka itu dihitung penghapusan. Karena di sana gedungnya lama itu tercatat sebagai aset negara, aset Pemprov, dengan nilai tertentu, ada nilainya. Manakala kita hapus, maka nilai itu harus diganti. Itu, Bu ya. Kemudian juga sekolah. Manakala kita merehab sekolah, misalkan selantai menjadi 2 lantai, maka nilai aset yang lama berubah. Yang lama misalkan kudu membuang atapnya. Atap di sana ada kenteng, ada rangka besi. Kecuali atapnya dipindahkan ke lantai 2. Hanya dibongkar, turunkan, dipakai kembali. Berarti nggak ada penghapusan, dipakai ulang. Tetapi kalau atap dan rangkanya itu dihilangkan, maka itu harus dihapuskan. Dengan cara apa? Apakah itu dijual dengan nilai itu masuk ke kas negara. Itu penghapusan, Bu ya. Masalah angka itu sangat tergantung dengan fakta-fakta yang di lapangan. Bagaimana sudut pandang mereka melihat barang yang dihapuskan. Nah, nanti ada tim semacam apresiasi gitulah yang menaksir berapa nilai aset yang hilang. Bisa tidak bisa lihat angka apa itu setengah atau tidak setengah. Yang jelas nilai aset yang hilang itu harus diganti balik ke negara. Itu, Bu ya. Berapa nilainya ya dihitung. Mungkin mereka menaksir seperti itu ya, kita coba cek dari mana mereka menaksir sampai 50%. Yang jelas itu juga menjadi bagian yang harus diganti dan bukan dari pribadi, dari uang yang ada gitu. Itu, Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas arahannya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu, mungkin ada waktu dibatasi untuk satu. Nanti Bu Emma ke Pak KPU aja ya untuk menghitung taksiran yang hilang berapa ya. Iya Pak, habis itu sebenarnya sih nggak persis 50% sih Pak, cuman memang nominalnya cukup membuat tercengang juga karena kalau memang kita hitung untuk rehab itu nggak akan mencukupi sisanya. Tidak banyak ngerubah gedung yang ada. Kalau banyak ngerubah, maka nilai robahan itu yang hilang itu harus dikembalikan gitu masalahnya. Makanya kalau ngebangun ngerehab, tolong perhatikan tidak banyak menghilangkan barang yang lama. Kalau yang lama banyak yang hilang, rehabnya rehab berat. Bisa jadi nilai aset yang hilangnya setengah dari anggaran yang ada, bisa jadi gitu ya. Robohkan sekalian 0 kalau gitu mah. Ya itu ya, mangga. Kalau ya mangga, nuhun. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya atau memberikan saran. Kita buka sampai jam 10 Pak Musin ya. Pertanyaan lagi sampai jam 10 ya Bapak. Kita buka satu pertanyaan lagi Bapak dan Ibu semuanya. Atau arahan.
Mangga silakan. Muktin izin. Oh ya, mangga Bapak Ibu. Dipersilakan Ibu, silakan. Ya, izin Pak KCD, izin off kamera juga berkaitan dengan pengadaan yang DAK fisik SMA Pak. Itu memang sudah dilakukan monitoring oleh Pak Agung selaku pengelola Sarpras di bidang PSMA. Waktu itu ada 4 sekolah di Kabupaten Karawang yang memang kondisinya masih 90% belum full selesai. Sudah di monitoring, yakni SMA Negeri Teluk Jambe Barat, Pedes, Tempuran, dan Banyusari. Akan tetapi waktu itu Pak Agung akan langsung menegur pengusaha yang memang waktu itu statusnya di tahun 2021 itu kontraktual, tidak swakelola. Tetapi sampai saat ini juga belum disampaikan sampai di mana, karena memang kondisinya sekalipun sudah 90% tapi yang namanya kontraktual itu asal-asalan. Nanti mungkin saya selain memang ini ranahnya di aset di TU, akan juga kami tanyakan kembali ke Pak Agung sampai di mana tanggung jawab pengusaha yang memang di pengadaan itu menang. Terima kasih Pak. Ya Bu, makasih Bu. Ya memang nih ada, sekali lagi tadi di awal saya sampaikan, ini di 2021 akhir tahun, ada beberapa sekolah yang dapat sarana baru ya. Nah ini memang diprediksi agak berat untuk dilaksanakan itu. Sehingga diduga Bu ya, proyek-proyek tersebut tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan. Kemarin juga yang laporan di beberapa titik ya, termasuk di SMK Cipendei, SMA Cisalak, juga itu jauh dari yang kita harapkan ya. Tapi kita harus tahu betul apa yang terjadi, sehingga nanti kita undang saja para pengelola proyeknya atau para pengawas proyeknya. Kalau pengawasnya dari disi provinsi nggak masalah, kita ngundang orang disi provinsi agar kita punya data detail apa yang terjadi di semua proyek itu. Karena bagaimanapun tugas Pak Kabid SMA SMK ini cukup berat, kalau tidak dibantu oleh kita ya nggak selesai gitu. Sehingga kita juga mau berusaha untuk memetakan agar apa yang terjadi di lapangan bisa betul-betul terbaca detail, kemudian kita tahu solusi apa yang harus dilakukan. Itu Bu ya. Makasih Bu. Terima kasih Ibu untuk arahannya. Mangga, satu lagi Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan atau saran. Ya, cukup, ya, siap Bapak. Kalau tidak kita tutup saja untuk sesi diskusi ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kita kembalikan lagi kepada MC Bu Rizka. Terima kasih. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diskusi kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya untuk menutup rapat kali ini, mari kita dengarkan dan sama-sama Suaranya nggak adaan, Bu Rizka. Nggak ada suaranya, Ibu sayang. Suaranya menghilang, Bu Rizka. Handbooknya belum dibuka. Nih, Pak Dokter Natos ayat tak? Badai nggak doa. Pak Dokter tos siap badai nggak doa, Bu Rizka. Doa abdi enak. Haji doa enak. Mohon. Abdi namanya nuju ya tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga semua rencana-rencana kita, aktivitas-aktivitas kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan tentunya dengan kerja keras kita, dengan semangat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pimpinan-pimpinan kami ya Allah. Jadikan semua rencana kami, tujuan kami, Engkau ridhoi, Engkau mudahkan, sehingga kami semua menjadi manusia-manusia yang selalu beramal soleh, bisa mencapai tujuan kami, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizky Zaudah mohon undur sebagai MC dapat mingguan kali ini. Mohon bila ada kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, mudah-mudahan tepang deui salah sapayun. Assalamualaikum.